sorban ketika dipakai begini nih, ketika dipakai begini, hati-hati, jangan sampai sorban itu berada di bawah. Ketika berada di bawah, kena sujud sama kita. Dalam kitab fikih Syafi'iyah itu nggak sah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati akinal kiram Bapak Ustadz Haji Hanafi, yang enggak amin saya doain, Bu. Bapak-bapak udah mengaminkan. Amin enggak, Bu? Ya, saya takut juga kalau sama amin tuh. Saya doain mudah-mudahan ibu yang mengaminkan selalu diberikan rezeki. Yang saya hormati akinal kiram Bapak Ustadz Haji Abdul Ghafur. Sekali lagi ibu-ibu yang mengaminkan selalu diberikan sehat walafiat. Ibu-ibu yang tidak mengaminkan suaminya kawin lagi. Mau? Kalau doa selalu Yang saya hormati Bapak Ketua RT 04, 05 dan 011 ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita ke hadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, sehingga di pagi hari di minggu pertama di bulan Agustus ini, atau di minggu pertama pula di bulan Safar ini, kita sama-sama berkumpul, sama-sama berada dalam satu majelis, satu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi, selalu dirahmati, dan jamaah yang berada di dalamnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita sanjungkan, kita sampaikan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita sama-sama doakan, mumpung lagi banyak orang. Abu Dimyati yang berada di Cidahu pada saat itu sempat menyampaikan, santri, kalau engkau kebetulan berada dalam satu perkumpulan lebih dari 40 orang, minta doanya dengan bacaan suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan
Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya utang giliran punya utang kayaknya. Yang punya utang Allah lunaskan. Yang belum utang silahkan utang lagi. Jangan ya Bu, jangan ya Pak. Yang punya kesibukan Allah mudahkan jalan keluarnya. Serta kita doakan mudah-mudahan jamaah yang ada di sini di tahun-tahun yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, senantiasa Allah berangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah. Pulang dari sana, pulang dari Mekah dan Madinah, Allah berikan rezeki yang berkah sehingga bisa membeli rumah dan mobil mewah. Amin ya robbal alamin. Kayaknya seperti main-main, tapi ini beneran loh. Beneran kita berdoa kepada Allah. Ala hadin niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, ada satu ungkapan ini yang sering saya sampaikan sebenarnya. Ada satu ungkapan dari Imam Ibnu Ruslan dalam satu karangannya yang berjudul Kitab Az-Zubad. Beliau menyampaikan dalam kitabnya, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan amal, setiap orang yang melaksanakan kegiatan, setiap orang yang melaksanakan ibadah, tapi tidak dibarengi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya enggak diterima, amalnya ditolak. Salah satu contoh nih, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak nanti dulu. Ibu-ibu, alhamdulillah yang saya perhatikan, ibu-ibu yang pakai mukena bener begitu. Bener Bu, pakai mukena. Benernya bukan apa-apa. Nih mukena yang nutupin kepala, bagian-bagian dahinya itu nggak terlalu ke sini. Kalau ibu-ibu nutupinnya bagian sini sampai ke alis sehingga tidak ada ruang satupun di bagian dahi, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ai ibadatuha mardudah. Ditolak Bu sholatnya, nggak sah. Tuh, makanya kalau pakai mukena agak ke atasan dikit, terbuka sini nih. Jangan ditutup gini. Begitu pula bapak-bapak pakai peci, pecinya mungkin kelonggaran kali ya, sehingga ambles tanpa ada sedikit pun celah dari bagian dahi untuk melaksanakan sujud. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu ditolak, nggak diterima ibadahnya. Tuh. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nggak diterima. Itu baru satu contoh. Baru satu contoh. Nah kebetulan setiap bulan ya Ustaz ya, setiap bulan kita di sini berkumpul dalam rangka apa itu? Mencari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita mencari ilmu, kalau kita menuntut ilmu
untuk mencari popularitas itu sama saja dengan meruntuhkan agama. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mencari ilmu untuk bersaing dengan teman-teman yang lainnya, itu juga sama, termasuk meruntuhkan agama. Maka pantas dalam Islam itu ada sisi syariah, ada sisi thariqah, ada sisi hakikat. Ilmu syariah itu ilmu yang mempelajari tentang kelahiriahan, tentang ibadah. Itu syariah. Ketika orang berbicara tentang syariah, ya itu yang dipelajarinya adalah ilmu-ilmu tentang ibadah. Makanya ketika kita ngucapin la ilaha illallah, itu para ulama menafsirkan dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha fil wujudi illallah, la ilaha fil ma'budi illallah, la ilaha fil maksudi illallah. Pertama yang ditampilkan bukan ibadahnya, bukan penyembahan seorang hamba kepada kholiknya, bukan, tapi di wujudnya, eksistensinya. La ilaha fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang eksis, tidak ada Tuhan yang wujud, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Maka pantas dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh punggawa-punggawa kafir Quraisy, Muhammad, kalau ente, katanya, kalau kamu itu mau menyembah Tuhan kami, mau saya kasih perempuan yang paling cantik di seantero Arab. Di saat itu Nabi Muhammad nggak menjawab, Pak. Di saat itu Nabi Muhammad nggak menjawab, Bu. Nabi Muhammad merenung. Ini berbahaya pertanyaan ini. La ilaha fil ma'budi illallah, la ilaha fil wujudi illallah. Yang ditanamkan terlebih dahulu adalah akidahnya. Nah, syariah itu adalah yang menyangkut masalah ibadah, yang menyangkut masalah akidah. Itu syariah. Maka perlu pertama kali yang ditanamkan kepada kita, pertama kali yang ditanamkan kepada anak-anak kita adalah masalah syariah. Termasuk di dalamnya poin pertama adalah akidah. Tuh, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Maka pantas kembali lagi ke ucapan saya, Abu Yadim Yati. Orang dulu, ulama dulu itu selalu melahirkan orang-orang terkenal. Karena apa? Ulamanya memang di samping punya karisma yang sangat tinggi, yang keduanya warok. Warok itu menjaga kehormatan pada dirinya sendiri. Salah satu contoh ini, mohon maaf, makanya saya nggak mau saya dipanggil ustadz, itu nggak mau, apalagi kiai, apalagi yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Saya masih belum bisa menjaga waroknya, kehormatan. Salah satu contoh misalnya nih. Nah, ini dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Itu dibahas misalnya gini. Ini peci atau penutup kepala itu selalu harus dipakai, bentuk apapun penutup kepala. Bukan hanya peci, topi boleh, atau kupluk juga boleh. Apapun. Ini yang menyebabkan, ini kata Imam Al-Ghazali, ini yang menyebabkan dia boleh menjadi imam. Ini sakleknya ini. Ini sakleknya. Andai kan memang tidak dipasang, andai kan tidak dipakai dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia nggak boleh jadi imam. Tuh. Saklek kan, Pak.
pandangan Imam Al-Ghazali itu diikuti oleh Abu Yadim Yati di Cidahu itu. Maka beliau kemanapun perginya nggak pernah pakai ini, nggak selalu pakai ini, bukan nggak pernah, selalu pakai penutup kepala. Tuh Abu Yadim Yati. Kembali lagi ke Jawa Timur, di Kediri, di Lirboyo, Mbah Yai Idris Marzuki itu nggak pernah lepas. Setahu saya, ketika saya di sana itu nggak pernah lepas, Pak, di Lirboyo itu. Maka pantas ulama-ulama dulu selalu melahirkan santri-santrinya, selalu melahirkan murid-muridnya, orang-orang yang terkenal. Berbeda dengan guru sekarang, apalagi guru SD, SMP, SMA. Nah udah, Masya Allah, Pak. Terus yang keduanya, santri yang sekarang, murid yang sekarang dengan gurunya itu tidak terlalu sopan. Melihat kehidupan sehari-hari di pesantren, Pak. Ini di pesantren ya. Di pesantren ada kiai lagi duduk di sana, kita mah nggak mau lewat sini, muter dulu. Saking sopannya terhadap kiai terhadap guru. Maka pantas Imam Ghazali menyampaikannya itu, warok bagi orang muslim itu memang seyogyanya harus dipakai, terutama bagi orang-orang yang punya nilai tertentu. Tuh. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Kembali lagi ke laptop tadi. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, ini ada amal yang nggak diterima. Salah satunya contoh tadi, ini bagi ibu. Sekarang yang bagi bapak-bapak tadi peci, atau ini nih sorban, imamah, ya sorban ini. Makanya sorban itu bukan untuk sajadah ya Pak. Sorban itu untuk dipakai, itu penempatannya. Kalau memang disunahkan Pak, disunahkan orang yang mau sholat pakai sorban. Kadang-kadang kan lupa ya, kadang lupa. Ya. Kalau ada yang pulang dari haji, kadang kita dapat apa tuh? Dapatnya apa? Korma. Pertama kali yang dikeluarin air jam-jam. Air jam-jam, baru mau pulang korma dulu tuh, keluarin korma. Ini terakhir. Ya, kalau belum dapat tinggal beli aja. Jangan minta, jangan beli banyak. Ini disunahkan. Disunahkannya itu dipakai. Apakah dipakai di sini atau pakai biasa? Jangan buat sajadah. Sajadah ada lagi, sajdah namanya. Yang berikutnya ini sorban, ketika dipakai begini nih, hati-hati, jangan sampai sorban itu berada di bawah. Ketika berada di bawah, kena sujud sama kita. Dalam kitab fikih Syafi'iyah itu nggak sah, Pak. Karena apa? Barang ini ketika kita bergerak ikut bergerak, maka pantas ulama-ulama fikih menyatakan satu rambut yang menempel di sini, yang menempel di jidat, yang menempel di dahi, ketika kita sujud dia kena sujud, ketika kita bangun dia bergerak juga bangun, maka itu sholatnya tidak sah, Pak. Maka pantas kalau ulama-ulama Indonesia itu, ya ulama-ulama lah, ulama-ulama besar pakai selalu penutup, ini selalu dipakai.
Kenapa? Buat menghindari supaya ibadahnya diterima. Kalau kita ibadahnya diterima kan alhamdulillah. Nggak tahu kita ibadahnya diterima atau enggak ya. Padahal sudah berusaha itu. Berusaha supaya ibadah kita diterima. Sholat aja sampai merem-merem. Oh, ngantuk ya. Tadi bangun jam berapa emangnya, Bu? Oh, jam 3. Alhamdulillah, Pak. Kebetulan saya di Perdana 1. Ya, tinggalnya di Perdana 1. Persis belakang rumah saya, setiap jam 3 atau jam 3 seperempat itu selalu ada yang bangunin. Bukan karena di belakang rumah saya kuburan, bukan. Memang di belakang rumah saya itu kuburan memang ada. Ada kurang lebihnya 13 kuburan. Persis satu komplek pokoknya itu. Itu kuburan, maaf ya, kuburan. Orangnya lagi pada betah. Soalnya nggak ada yang bangun. Ya. Itu setiap jam 3, Pak. Setiap jam 3 atau jam 3 lebih seperempat itu selalu bangunin. Dengan apa? Azan. Pas di belakang rumah saya kan ada masjid tuh, Asyifa. Itu selalu. Makanya ketika saya pertama kali pindah ke situ, azan jam 3. Saya nggak ngelihat jam. Begitu azan, aduh ya Allah udah subuh. Saya langsung sholat subuh. Begitu selesai sholat, ngelihat jam lah, baru jam 3 ini. Nggak tahunya itu azan membangunkan supaya yang lain ikut melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Tapi yang azannya itu herannya pulang. Bukannya melaksanakan sholat, tapi pulang. Makanya kadang-kadang sholatnya kesiangan. Tuh Ibu. Tuh. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Ini waktu isyraq sudah masuk. 3 menit lagi waktu isyraq masuk. 6:30 waktu duha sudah masuk. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati itu, ini namanya sorban. Sorban ketika kita sujud, terus sorbannya itu kena jidat kita, ketika kita bangun bergerak, ini juga terbawa lagi. Itu yang menyebabkan a'maluhu mardudatun latuqbalu. Tuh. Itu harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Maka pantas Ibnu Ruslan menyampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, khawatir ibadah kita ini nggak diterima oleh Allah, ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, berikutnya yang termasuk a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ibadah yang ditolak, amal yang ditolak. Ya. Ini kadang-kadang ini dari Syafi'iyah saja ya. Syafi'iyah. Saya tidak mempelajari, walaupun kemarin itu saat pendidikan di MUI DKI itu saya pernah mengikuti pendidikan selama 2 tahun di sana di MUI, namanya PKU, Pendidikan Kader Ulama, selama 2 tahun, termasuk dosennya, gurunya itu beliau mantan wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Ma'ruf atau Ma'ruf Amin itu? Ma'ruf Amin ya. Ya, termasuk beliau itu sebelum menjadi wakil presiden jadi dosen di PKU. Dan beliau pun sempat menyampaikan seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Abu Yadim Yati dari Cidahu itu. Bahkan dalam ibadah pun nggak perlu merem-merem, kata beliau tuh. Kan kita pengen diterima ibadahnya sambil merem-merem, bukan karena ngantuk, bukan. Ya, bukan karena ngantuk. Sambil saking pengen diterimanya oleh Allah. Ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang di sampingnya jadi kaget. Ini lagi ayan atau apa? Tapi iya-nya itu, iya yang bertasnya juga jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan. Ada yang dipermainkan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tasdid yang ada di atas siddah W, ya huruf W yang kecil itu dihilangkan, tidak dibaca oleh kita, maka maknanya sudah berbeda. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tapi kalau W-nya tidak dibaca, iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kami meminta pertolongan. Beda enggak? Beda. Makanya di situ perlu belajar Al-Qur'an. Nih beliau nih manfaatin ilmunya, diminta ilmunya. Guru minta ilmu dengan ikhlas. Ilmu apa? Penting itu baca Al-Qur'an supaya ibadah kita ini terutama dalam sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang paling getol ngaji itu ibu-ibu ya Pak ya? Benar, hampir tiap hari. Di musola sini biasanya pengajian hari apa? Hari Rabu. Rabu. Seragamnya apa? Coklat. Enggak tahu itu dapat kredit atau enggak itu? Udah lunas atau belum itu? Hari Selasa pindah lagi. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ada lagi. 1 minggu full ibu-ibu. 1 minggu full. Bapak-bapak seminggu berapa kali? Sekali. Kalau lagi mau ya Pak. Sekali kalau lagi mau. Kalau pas pulangnya lebih cepat. Tuh. Alhamdulillah lah sekali. Ditambah pengajian ini kali ya. Pengajian ini sebulan sekali. Tapi alhamdulillah. Makanya ketika bapak-bapaknya berangkat kerja Bu, nanti setengah tujuh, ibu pakailah mukena, ambil wudhu terlebih dahulu, laksanakan sholat duha. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan suamiku disehatkan badannya, diselamatkan badannya, ditambahkan rezekinya, sehingga kembali lagi membawa amplop dengan isinya. Semangat banget kalau giliran ngomongin amplop. Seandainya suami datang tanpa membawa amplop, kira-kira ibu mau monyong atau enggak? Saya sih enggak yakin. Saya enggak yakin kayak gitu. Kelihatan dari mukanya ketika memang ini waktunya gajian, itu selalu ada di depan pintu. Pak, mana? Store. Jadi di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 3 ibu-ibu selalu jadi preman. Ya. Enggak apa-apa. Memang kewajibannya suami memberikan nafkah kepada istri dan orang yang ditanggung di dalam rumah itu. Kalau memang ada anak yatim, berikan. Kalau memang ada pembantunya, ART, berikan juga. Itu kewajiban. Sampai dalam Islam pun, selain itu, pada saat hari raya Idul Fitri, kan ada zakat fitrah. Ini kewajibannya kepala keluarga, seorang suami itu. Harus memberikan zakat fitrah terhadap anak yatim yang ada di situ, terhadap keluarga yang ada di situ, terhadap ART yang ada di situ. Tuh. Sampai sejauh itu. Maka pantas Bu, kalau ibu setiap bulannya minta selalu berikan senyuman pada suami. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sedekah yang paling murah adalah senyum. Tapi ya jangan murah-murah banget senyumnya. Setiap orang lewat senyum. Sampai suatu ketika kambing lewat pun, Masya Allah, ini jamaah musola At-Tawabin murah senyum banget, sampai kambing lewat senyum. Ya,
Ini wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu saking khawatirnya Bapak Ibu, khawatirnya. Kenapa sholat yang harus diutamakan? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Sholatlah yang pertama kali sholatlah yang pertama kali nanti dihisab. Sholat yang pertama kali ditanyai oleh Allah di hari kiamat. Idza shalla amalu wa idza fasada amalu. Kalau sholatnya benar, amal yang lainnya pun ikut benar. Kalau sholatnya itu salah, nggak diterima, maka amal-amal yang lainnya pun akan seperti itu. Maka perbaiki dulu itu. Ustaz, kalau sholat kita kan zaman sekarang katanya harus ngikuti Rasulullah dulu. Sedangkan kita nggak pernah lihat Rasulullah. Rasul pernah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Generasi berikutnya nggak pernah lihat Rasulullah. Apa yang dilihat generasi sebelumnya? Lihatlah sholat seperti generasi yang sebelumnya, berdasarkan pada Al-Quran dan hadisnya. Di situ kan ada kaifiyati sholati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah sholatnya Rasulullah. Itu di situ disampaikan, Bapak Ibu, disampaikan. Maka pantas Rasul pada saat itu, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau sholatnya Rasulullah itu angkat tangan, ya angkat tangan. Kalau Rasulullah sholatnya tenang, ya tenang. Maka ketika Rasulullah itu sholatnya dalam keadaan tenang, kita nggak usah goyang-goyangan. Mohon maaf, di samping kanan kiri depan belakang dari musola, dari masjid, ketika waktunya pelaksanaan ibadah sholat, jangan menyetel musik. Ini lagi baca Fatihah, imamnya baca Fatihah, di samping ada yang nyetel musik manuk dadali. Ngapung luhur jauh di awang-awang. Lah imamnya jadi ngikut lagu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut-ikutan jadinya. Nah ini yang seperti ini nih, yang menyebabkan sholatnya nggak diterima. Dalam hadis qudsi, innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a bi'udmati. Sesungguhnya aku hanya bisa menerima sholat seseorang yang dilakukan dalam keadaan tawaddu. Tawaddu itu sopan lahir dan sopan batin. Maka saya mohon maaf sebelumnya, jangan sekali-kali kalau lagi sholat pakai kaos yang ada gambarnya di belakang. Kan suka ada ya Pak ya, suka ada. Nggak tahu hilaf, nggak tahu apa. Kadang ada yang gambar belakang tuh, gambarnya tengkorak lagi melotot, sambil tangannya begini nih. Lo lihat gua tonjok. Itu pasti dibaca. Padahal memang sudah dianjurkan kalau lagi sholat jangan melihat ke depan, jangan melihat ke atas, lihatlah ke tempat sujud. Tapi namanya orang yang lagi sholat kadang-kadang lagi bangun dari ruku kan begini. Itu yang ada di depan, kaos yang bergambar lu lihat gua tonjok, ya. Itu tetap dibaca. Akhirnya apa? Dia pulang. Takut ngelihat itu, kalau ngelihat ditonjok pulang dianya. Jangan sampai hati kita rusak gara-gara tulisan. Bahkan Mama Sempur yang ada di Purwakarta, pada saat tahun 82 saya pernah silaturahmi dengan beliau. Apa yang disampaikannya itu, kalau bisa anak kecil yang tidak bisa diatur, silakan sholat di rumah.
Sampai sempat menyampaikan begitu. 78 tahun 78 menyampaikan seperti itu. Kalau memang ada anak kecil yang di masjid tapi tidak mau diatur, pengennya apa? Namanya anak kecil ya Pak. Namanya anak kecil. Itu selalu lari-larian. Mending lari-lari dalam posisi jamaah lagi berdiri. Ini dalam posisi sujud, kadang-kadang diinjek palanya. Coba, lebih baik di rumah. Kenapa? Mengkhawatirkan kekhusyuan seseorang itu akan hilang. Maka di sini muncul hadis qudsi yang disesuaikan itu. Innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a biha li uzmati. Sesungguhnya aku hanya bisa menerima sholat seseorang yang dilakukan dalam keadaan tawadhu karena keagunganku. Sopan lahir, sopan batin. Lahirnya kita terpenuhi semua. Mau pakai warna merah boleh, putih boleh, hijau boleh, apapun boleh. Kecuali yang disunahkan kalau lagi sholat Jumat nih Pak. Sholat Jumat, bagi laki-laki sholat Jumat pakai warna putih itu disukai oleh Rasulullah. Melaksanakan sholat Jumat pakai warna putih disukai oleh Rasulullah. Setiap sholat pakai warna putih kayak gini itu lebih baik. Nggak ada larangan. Setiap sholat harus nggak boleh pakai pakaian putih, nggak ada larangan. Kecuali yang dilarang kalau yang putihnya kena najis, itu yang dilarang, jangan dipakai. Ya, itu lebih baik pakai putih. Memang Rasulullah selalu pakai pakaiannya putih. Kadang warna merah, kadang warna hitam, nggak mesti. Tapi seringnya warna putih. Sopan lahir, sopan batin. Lahirnya memang dalam posisi seperti ini, tidak ada gangguan. Batinnya pun terpaut dengan Allah. Khusyuk lah, bahasa kitanya khusyuk. Pak, kalau khusyuk itu susah, memang sulit. Memang sulit. Jangankan lagi sholat, lagi berzikir biasa pun itu sulit untuk keadaan khusyuk. Kan zikir ada dua macam nih. Ada zikir jahar, ada zikir khafi atau zikir sir. Zikir jahar itu dilantunkan, disuarakan, itu zikir jahar. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, 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 itu zikir jahar. Zikir sir itu hanya satu, lafzul jalalah, mengucapkan Allah, Allah di dalam hati kita. Kapanpun kita bergerak, dimanapun kita berada, ini zikir sir yang harus dilakukan. Maka disitulah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, tidak boleh lepas dari zikir sir. Keadaan kita lagi ngobrol, keadaan kita lagi baca Al-Quran, itu sudah masuk dalam zikir sir. Masuk dalam zikir sir. Nggak boleh lepas dari situ. Kalau zikir jahar hanya waktu-waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ya. Tapi kalau sir itu dimanapun, tidak boleh diucapkan, itu zikir sir. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, kenapa sih kita harus selalu seperti itu terus? Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah saat-saat beliau mangkat, saat-saat beliau wafat, saat-saat beliau mau dijemput nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Ijrail. Apa yang disampaikan pada saat itu? Kan khawatir kan? Ummati, ummati, ummati. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Karena apa? Sholat yang 5 waktu saja itu akan terasa berat, apalagi pada saat Rasulullah mendapatkan oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj itu 50
waktu, apalagi 50 waktu. Yang 5 waktu saja terasa berat nggak, Bu? Berat nggak? Saya mau nanya ke ibu-ibu, berat nggak? Emang selalu berat ya? Mungkin bapak-bapaknya gendut kali. Itu terasa berat, Pak. Terasa berat. Kenapa terasa berat? 5 waktu, bayangkan, 50 waktu. 5 waktu saja, 5 waktu. Dari subuh sampai zuhur, itu berapa jam jedanya? Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 jam jedanya. Dari zuhur ke asar, dari 12 sampai jam 3. Jam 3 hampir setengah 4. Ya, jam 3 lah. Itu jedanya cuma 2 jam. Dari asar ke maghrib, jedanya dari jam 3 sampai jam 6, 3 jam. Dari maghrib ke isya, 1 jam kurang. Ya 1 jam anggaplah. 1 jam. Maka pantas ada waktu yang sangat singkat di situ, waktu yang sedikit di situ. Bainal isya'aini, di antara maghrib dengan isya. Kalau kita berzikir dalam satu majelis bainal isya'aini, maka akan diberikan pahala oleh Allah sama dengan kita melaksanakan ibadah 12 tahun. Boro-boro 12 tahunnya. Sehari semalam aja ibadah, sehari semalam. Siapa yang kuat? Tapi mungkin di antara kita yang ada di sini ada yang kuat ini. Cuma nggak tahu saja siapa orangnya. Insya Allah ada yang kuat. Dari pagi sampai pagi lagi ibadah terus-terusan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terutama saya banyak berkelakar ya Bu ya, Bapak. Saya banyak guyon. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar guyon saya mau memaafkan saya. Dimaafkan nggak? Dimaafkan nggak Bu? Kalau bapak-bapak udah memaafkan, ibu-ibu mau memaafkan? Nanti kalau tidak mau memaafkan suaminya, jangankan masuk surga, mencium wanginya surga saja sudah haram. Tuh, makanya jangan macam-macam sama suami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.